Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lahiwu, dalam channel YouTube ini. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya adalah pendeta di Jemaat Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Dan saat ini kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 24 Maret sampai 30 Maret 2024, yaitu dalam pembacaan kitab Markus pasal 15 ayat 20b sampai 32. Dan bagian bacaan ini adalah bacaan di minggu sengsara yang ke-6. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca bersama bagian firman Tuhan ini. Diberikan judul Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara, tema yang diangkat saat ini ialah ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh ada pada penghayatan minggu-minggu sengsara dan luar biasa perenungan firman Tuhan di minggu-minggu sengsara dari pertama sampai kelima. Bahkan saat ini kita masuk di minggu sengsara yang ke-6, yang merupakan klimaks kesengsaraan Yesus atau penderitaan Yesus, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita mulai dengan ayat 20b, dikatakan, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada akhirnya Yesus diputuskan untuk disalibkan, saudara-saudara. Namun yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa untuk menebus dosa manusia Yesus harus disalibkan? Mengapa, saudara-saudara? Karena pada waktu itu salib adalah lambang kutuk. Sehingga saudara, salib adalah tempat terkutuk. Dan orang-orang yang terkutuk adalah orang-orang yang disalib. Dalam kitab Galatia pasal 3, saudara, di sana Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya Yesus harus disalibkan, supaya Yesus mati menanggung kutukan kita. Sebab tanpa salib berarti Yesus mati tidak menanggung kutukan kita. Makanya saudara, dia harus disalibkan. Sebab salib adalah simbol orang yang dikutuk Allah.
Sehingga Yesus harus menanggung kutukan kita. Dia harus mati di kayu salib. Yang seharusnya kitalah yang disalib, bukan Yesus. Tetapi Yesus mau menanggung kutukan dosa kita. Saudara yang diberkati Tuhan, adakah orang yang rela menanggung kesalahan orang lain? Kalau kesalahan sendiri dan kita dihukum, itu wajar, ya, itu pantas dan layak, karena memang kita bersalah, karena memang kita yang melakukan kesalahan. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang lain yang berbuat salah, tapi kita yang menerima hukuman, kira-kira torang rela ndak? Ya, torang mau ndak? Atau torang marah ndak? Dorang yang bikin salah, kita yang dihukum, saudara. Kira-kira torang mau dan rela untuk melakukan hal itu, untuk menanggung hukuman itu, saudara. Ya, kalau torang pasti torang marah. Kalau torang pasti torang ndak rela, saudara. Bukan kita pesalah, kong kita yang mesti tanggung hukuman. Oh sorry, ya, pasti torang akan jengkel, ya, torang akan marah. Torang pasti ndak rela orang lain yang melakukan pelanggaran dan kita yang harus menanggung pelanggaran itu. Hukuman itu, saudara, atas kesalahan, atas pelanggaran yang mereka lakukan. Namun saudara yang diberkati Tuhan, ini yang dialami oleh Yesus. Dia yang tidak bersalah, bukan dia yang berdosa, bukan dia yang dikutuk, tetapi dia harus menanggung kutukan dosa kita di kayu salib. Apakah Yesus marah? No. Apakah Yesus merasa jengkel, saudara? Tidak. Apakah Yesus murka kepada kita? Tidak, saudara. Mengapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Bahkan di atas kayu salib sementara tergantung, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara yang diberkati Tuhan, betapa Yesus sangat mengasihi kita. Karena kasihnya kepada kita, sehingga dia menggantikan posisi kita. Dia yang menanggung kutukan itu di atas kayu salib. Saudara, adakah orang lain yang mau mati untuk kita? Yang rela mati untuk kita? Kalau Paulus bahasa dalam kitab Roma, saudara, Roma pasal 5 ayat 7. Di situ Paulus bilang begini, "Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati." Mungkin saudara-saudara, tadi saya bertanya, adakah orang yang rela mati untuk kita? Mungkin ada orang yang berani mati untuk orang baik. Tapi untuk orang benar tidak mudah bagi orang lain untuk mati baginya. Tapi mungkin ada sekalipun tidak mudah, saudara-saudara, ya. Namun saudara-saudara, Kristus rela mati di kayu salib untuk kita manusia. Bukan karena kita orang baik, bukan juga karena kita orang benar. Tetapi Alkitab mencatat itu dalam kitab Roma pasal 5, saudara. Kristus mati bagi kita bukan karena kita baik, tapi Kristus mati bagi kita karena kita orang durhaka, kita orang berdosa, kita seteru Allah, kita musuh Allah. Kenapa, saudara-saudara? Apakah Kristus sangat membutuhkan kita sehingga dia rela mati untuk kita? No. Kita yang butuh Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Tapi ia melakukan itu karena tadi saya katakan, karena dia sangat mengasihi kita. Allah berinisiatif mencari kita untuk menyelamatkan kita karena dia sangat mengasihi kita. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau merasa tidak berharga. Mungkin hari-hari ini engkau merasa kecewa. Engkau disakiti
dan merasa putus asa. Namun hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan telah rela mati untukmu. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Orang lain mungkin menolak engkau, tapi Tuhan Yesus menerima engkau karena Dia sangat mengasihi engkau. Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya Alkitab menceritakan bahwa Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Padahal saudara, dia baru datang dari luar kota untuk merayakan Paskah di Yerusalem, tapi dia dipaksa untuk memikul salib. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab ini saya merenungkan kenapa Simon, saudara. Kenapa Simon dari Kirene yang harus memikul salib Yesus? Di mana para murid, saudara? Ya, di mana orang-orang yang mengikuti dia? Sehingga kenapa Alkitab mencatat Simon ini yang harus memikul salib Yesus ini, saudara? Karena hal ini mau menunjukkan bahwa di mana para murid, keberadaan mereka waktu Yesus berada di jalan sengsara, Via Dolorosa menuju tempat tengkorak Golgota. Di mana para murid, saudara-saudara? Di mana mereka yang mengalami mujizat, yang mengalami kesembuhan, yang diberi makan oleh Yesus? Di mana mereka, saudara? Kenapa harus Simon? Karena semua lari, saudara. Ya, semua pergi meninggalkan Yesus. Ketika mereka melihat mengikut Yesus itu berat, mengikut Yesus itu susah, mengikut Yesus itu menderita, semua pergi meninggalkan Yesus. Bayangkan saudara-saudara, ya, peristiwa salib menggentarkan para murid, menggentarkan orang-orang yang ikut dia waktu itu. Karena apa, saudara? Kalau orang baca pembacaan yang Minggu Sengsara kelima, saudara, ya, di situ sebelum perikop itu diceritakan di Taman Getsemani, saudara. Yesus bergumul di situ. Ya, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam perenungan ini di minggu-minggu sengsara, ya, ada bagian firman di Taman Getsemani. Yesus bergumul. Ya, dia berdoa. Tapi yang terjadi, saudara, para murid tasono, ya, dorang tidak berdoa bersama dengan Yesus, malah dorang tak tidur, saudara-saudara. Sehingga kenapa peristiwa salib menggentarkan mereka para murid? Karena apa? Itu tadi yang saya katakan, waktu di Taman Getsemani hanya Yesus yang berdoa, dorang semua tasono, saudara. Ya, makanya ketika diperhadapkan dengan peristiwa salib, semua lari, saudara-saudara. Andaikan dorang berdoa bersama dengan Yesus, pasti dorang yang lebih-lebih dulu pikul itu salib, saudara. Pada saat Yesus sudah tidak berdaya. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kadang kita juga begitu. Ketika diperhadapkan dengan salib, pergumulan, persoalan, bahkan penderitaan, kadang torang lari, torang gentar, torang tinggalkan Yesus, saudara-saudara. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Jangan sampai ketika diperhadapkan dengan salib, kong torang lari, saudara-saudara. Karena ada banyak orang yang mau menderita, saudara. Ya, padahal Yesus bilang, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Artinya apa? Kalau torang siap ikut Tuhan, torang harus siap menderita, saudara-saudara. Saya percaya semua torang ada salib. Torang pesalib beda-beda, saudara-saudara. Namun apapun salib yang torang pikul saat ini, percayalah bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin, saudara. Makanya ketika kita diperhadapkan dengan salib pergumulan, berdoa, saudara. Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Jangan torang cuma buka-buka FB, buka-buka IG,
bauni saudara-saudara. Padahal ada persoalan, ada pergumulan yang torang hadapi. Tapi mari kita mau memberi waktu khusus kita. Kita berdoa, bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Percayalah, Tuhan akan mengubah salibmu menjadi kemuliaan. Saudara, pada waktu itu salib adalah lambang kutuk. Tapi saat Yesus ada di sana, salib diubah menjadi lambang kemuliaan, menjadi tempat kemuliaan, saudara-saudara. Itu tadi yang saya katakan. Tuhan sanggup mengubah salibmu saat ini menjadi kemuliaan. Sehabis hujan pasti ada pelangi. Ketika ada penderitaan, setelah penderitaan pasti ada berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Makanya terus mesti pegang firman, saudara. Ya, firman harus menjadi penuntun di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Makanya di ayat 28, saudara, ini yang menjadi tema perenungan. Ya, di ayat 28 dikatakan, demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bicara ia terhitung, berarti termasuk di dalam, menjadi bagian, sotamaso di dalam, saudara. Karena apa? Ya, karena dia dihukum bersama pemberontak-pemberontak. Inilah bagian yang dikatakan nas Alkitab yang digenapi. Ini tercatat dalam kitab Yesaya 53 ayat 12. Dan ini juga disebutkan dalam Lukas 22 ayat 37. Dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Tapi Markus menyebutkan ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara yang diberkati Tuhan, ada hal menarik, ada hal penting yang saya mau katakan saat ini. Ketika dikatakan demikian genaplah nas Alkitab, artinya apa, saudara? Ini merupakan penggenapan firman Tuhan. Firman Tuhan digenapi, saudara. Ya, padahal kitab Yesaya ditulis sangat jauh sebelum Yesus lahir. Ya, saudara, luar biasa. Firman yang disampaikan oleh Allah itu digenapi, saudara-saudara. Makanya kalau Allah berfirman itu pasti terjadi. Untuk itu jangan pernah ragu dengan janji firman Tuhan. Bagaimanapun realita hidup yang kita hadapi, percaya pada firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan sampai kepercayaan kepada firman dilumpuhkan oleh fakta atau realita yang ada di depan mata kita, saudara-saudara. Kalau Tuhan berfirman, pasti digenapi firman-Nya, saudara. Kita melihat contoh Alkitab, saudara. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi faktanya, saudara, sampai Abraham tua belum dapat anak, saudara. Realitanya Sarah sudah mati haid. Tapi, saudara, itu tadi yang saya katakan, jika Allah berjanji, jika Allah telah berfirman, maka firman-Nya pasti digenapi. Maka janjinya pasti digenapi, saudara-saudara. Ya, dan itu terjadi kepada Abraham dan Sarah. Fakta boleh berbeda, tapi firman Tuhan harus tetap kita imani dan kita yakini di dalam kehidupan kita. Karena jika Tuhan berjanji, pasti itu terjadi, digenapi dalam kehidupan kita. Percaya pada firman Tuhan, saudara. Pegang firman. Tadi saya katakan fakta boleh berbeda, tapi ketika Tuhan berjanji, pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca di ayat 29 dikatakan, selanjutnya dikatakan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Bayangkan, saudara,
Mereka menghujat Yesus. Dorang bilang apa? Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Ya, bahkan juga dikatakan di ayat yang ke-31, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia, ya, mengolok-olokkan Yesus, menghina Yesus, saudara. Dorang bilang apa? Turun dari salib sekarang supaya kita lihat dan percaya, saudara. Bayangkan, ya, ini pekerjaan iblis, saudara, ya, mau suruh turun dari salib. Kalau andaikan Yesus turun, saudara, tidak terjadi keselamatan. Saudara yang diberkati Tuhan, namun saya bertanya, apakah Yesus tidak mampu untuk turun dari salib? Yesus mampu untuk turun dari salib saat itu, saudara. Tapi kenapa dia tetap ada di salib, saudara? Ya, kenapa? Karena tadi di awal saya katakan, salib adalah cara Yesus mati untuk menanggung kutukan kita. Tapi saudara, kenapa Yesus tetap ada di salib? Paulus bilang begini dalam kitab Filipi, saudara. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus tidak hanya sekedar mati, tapi Yesus mati menanggung kutukan, menanggung dosa kita. Dia mati di mana? Dia mati di kayu salib, saudara. Dia harus mati di kayu salib karena salib adalah tempat terkutuk, sehingga Yesus harus mati di sana karena menanggung kutukan dosa kita, saudara-saudara. Ya, Yesus harus berada tetap di salib karena karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Dia harus taat kepada Bapa. Dia harus taat, bahkan sekalipun dia harus mati di atas kayu salib. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus taat dalam karya penyelamatan untuk kita manusia. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Kadang orang tidak taat di hadapan Tuhan. Ya, dalam pelayanan kadang-kadang kita tidak melakukan ketaatan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kadang orang malas, kadang orang mengabaikan pelayanan. Ya, kadang kalau mau pergi ibadah pas malas orang datang, saudara-saudara. Mau pergi sidang orang nih mau datang. Padahal itu orang petugas tanggung jawab yang harus orang lakukan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Karena sebuah panggilan pelayanan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi ada banyak orang yang tidak taat kepada Tuhan, saudara. Sehingga hari ini, marilah lewat kebenaran firman Tuhan ini, pengorbanan Yesus begitu luar biasa. Apa yang dialami oleh Yesus, penderitaannya paripurna. Bukan hanya fisik yang menderita, tapi juga batinnya menderita, saudara-saudara. Ini semua dilakukan Yesus hanya untuk kita umat manusia, menebus kita dari dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, mereka mengatakan, turunlah dari salib supaya kami lihat dan percaya. Yesus memilih untuk tidak turun dari salib karena supaya hari ini kita percaya bahwa Dia benar-benar juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Mari dalam penghayatan Minggu Sengsara ke-6 ini, benar-benar kita akan melakukan ketaatan, kesetiaan, dan senantiasa selalu hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Jangan lupa untuk terus dukung channel Pendeta Feralina Lahiu dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan juga tuliskan komentar-komentar. Dan jangan lupa sampaikan dari jemaat mana dan namanya siapa, dan juga kemudian bagikan video ini sehingga boleh memberkati banyak orang.
supaya lewat media ini kita dijumpai dalam kasih Tuhan. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali.